kita lihat dari segi metabolik dan behavioral itu sudah jelas hipertensi, rokok, dan pola makan yang jelek yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah koroner atau serangan jantung. Nah, jadi serangan jantung itu apa sih dan bagaimana cara menolong atau mengatasinya? Nah, serangan jantung itu disebabkan oleh berkurangnya hentinya pasokan darah yang mengalir ke jantung yang terjadi secara mendadak. Penyebabkan sumbatan oleh plak lemak, sumbatan oleh gumpalan darah, adanya robekan di dinding pembuluh darah, atau adanya eh, kantong yang dinding yang membentuk kantong. Jadi alirannya terhambat. Intinya segala sesuatu yang menyebabkan aliran pembuluh darah koroner jadi berkurang atau berhenti yang berat. Kalau kantong itu berkurang, dia akan kerusakan otot jantung tidak mendapatkan oksigen karena hemoglobin. Hemoglobin itu ada sel merah itu di dalam pembuluh darah gitu. Jadi, nah oksigen terus tidak dapat karena tidak yang mengalir di pembuluh darah gitu. Jadi intinya yang kita takutkan adalah Suara dokter Suaranya itu hilang, hilang. Dok. Jangan-jangan Oh, ke unmute itu, ke kepental ya? mute itu ya, ya ke mute ya, Ya, sudah, ke udah. mute tadi. okay. Ya, sudah. Maaf ya. Oke, kita lihat di sini. Ini gambar jantung. Jantung ini letaknya di rongga dada agak sebelah kiri. Jadi posisinya lebih banyak ke kiri dibandingkan di area kanan. Lalu jantung ini, otot jantungnya ini disuplai oleh pembuluh darah di epikardium jantung. Jadi dia bukan di dalam otot, tapi di lapisan luar dari otot jantung. Jadi dia berada di lapisan terluar ya, epikardium. Pembuluh darah ini disebut dengan pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner ini pangkalnya atau muara asalnya itu berasal dari aorta, pembuluh darah yang paling besar. Jadi dia memiliki dua pangkal dari aorta, yaitu yang bercabang ke kanan dan bercabang ke kiri. Nah, lalu si pembuluh darah koroner ini kalau terjadi penyempitan maka dia akan menghambat suplai oksigen ke otot jaringan yang menjadi areanya. Jadi ada problem di sekitar area tersebut kalau dia mengalami sumbatan. Nah, nih, ini cabang ke kiri, left main coronary artery, nanti dia akan memperdarahi bagian depan dari jantung. Sedangkan kalau yang bercabang ke kanan, dia akan memperdarahi bagian inferior dan posterior. Nanti yang bagian depan dia akan bercabang ke left circumflex. Ini juga akan memperdarahi bagian belakang gitu. Jadi area masing-masing jantung udah ada suplainya masing-masing gitu. Nah, kita butuh berapa liter pompa darah sebenarnya. Jadi setiap menit itu kita butuh 5 liter per menit ya. 5 liter per menit atau 70 cc darah per denyut gitu. Dan kita berdenyut normalnya 60 sampai 100 kali per menit atau lebih kurang 100.000 kali per hari atau 25 kali per seumur hidup. Jadi kita tidak akan berhenti. Lihat terus, makanya penting untuk darah atau patensi pembuluh darah karena dia sudah bekerja. Suaranya agak terputus-putus, Dok. Ada dua kemungkinan. Mungkin apa agak sinyalnya yang agak terganggu gitu ya.
Iya, ya. Atau biasanya kalau menggunakan laptop suaranya memang agak suka terputus-putus. Ya, Monggo lanjut Di. lanjut dok. Mas Toto, apa materinya mau saya bantu share aja, Kak? Soalnya biasanya kalau sinyalnya kurang bagus Ya, atau sambil ditawarkan ke dokter. ya. Dokter Indah, apakah berkenan untuk materi sharingnya dibantu dengan Mas Arun sehingga sehingga mungkin lebih jelas suaranya? Ya ini klasik ini problemnya. Kita sangat tergantung dari internet ini. Jadi Iya, kalau terganggu udah iya, komunikasi terhenti. Ye, iya, mungkin sambil diperbaiki, mungkin di Arun nanti bisa membantu. Monggo. iya. eh, s- saya khawatir Dokter Indah, Indah kepental kali ya. Keluar nggak nih? Iya Mas Toto, ke luar nih kayaknya. Keluar beliau ya. Ya oke. iya, Sambil sambil menunggu beliau masuk lagi, beliau agak terganggu sinyal mungkin. Apakah karena dipengaruhi iya. oleh cuaca? Cuaca juga, iya, ya. Ini materi sharingnya dibantu di Arun, Ntar, tadi Dokter Indahnya belum ya, masuk. ya. Ya, Dokter Indah masih ada kok. ada ya? Masih ada, Masih tapi ada. Ada. di mute dua-duanya. Oh, ya, ya. Ada beliau. Di Ya, unmute bisa deh Arun. ya. Request aja Mbak. Kami nggak ada suara Dokter Indah. Iya. Dokter Indah bisa di unmute speakernya? Udah open belum? Unmute, Mas. Ya, ini karena cuaca juga ya, beberapa tempat hujan. Jadi mungkin juga terganggu dengan cuaca. Oke, Ya. maaf Ya, kembali terputus Mbak ya, Siti. Bapak. Ya, oke. Dibantu materi presentasinya oleh Mas Arun, Dok. Mungkin bisa atau sudah ya. Oh Oke, ya, baik. oke sudah. Ya, Ya, sudah, ya. ya. Jadi kembali tadi ini uh, pembuluh darah arteri, ya normalnya dia akan memiliki dinding yang dilapisin oleh sel endotel yang pipih, dan dia normalnya lumennya atau rongganya itu besar. Nah, ketika ada penyempitan, maka dia akan terbentuk plak, plak lemak seperti ini. Nanti dia semakin tebal plak, maka rongganya juga akan semakin sempit. Makanya penyempitan itu bervariasi. Ya, suaranya hilang kembali, Dok. Ya. Mungkin dari daerah Bogor barangkali ya, cuaca di Bogor kan lebih ekstrim daripada di Jakarta. Ya, suaranya hilang kembali. Ya, di Bogor sedang ada petir Nah, betul kan? Iya, betul. menyala. Ya, oke. Nah, dibantu screen-nya dengan De Arun aja ya, barangkali bisa lebih baik Nah, nanti itu sinyalnya. kalau menjadi beban berat, kalau bebannya nggak berat untuk Dokter Indah nggak apa-apa sebetulnya. Ya, Memang oke. biasanya ini. Ya, ini cuaca Di nih. daerah Cuaca. Bogor kondisinya bagus sih, lagi nggak hujan lagi. Tadi maghrib hujan, sekarang udah berhenti Bu. Karena udah berhenti ya. Iya Mas. Berhenti. Nah, Iya. matur suwun. Ya. Oh, bukan. Itu Mas Beni itu posisi di Bogor tuh katanya banyak petir. Ya,
Saya di Baranang Siang Indah, Mas. Oke. Ya. Ya. Mbak Titik, paling dokter apa videonya dimatiin aja nggak apa-apa Mbak Titik? Oh, baik. Off Ya, cam, off cam. Ya, cuma suaranya aja gitu. Nanti untuk materi suaranya aja. Oh, oke. Ya, Dok. Barangkali di off cam kemudian suaranya saja yang bisa tampil. Jadi, Oh iya, iya, ya, betul. maaf. Ini Ya, hilang-hilang sinyalnya. betul. Ya. Mungkin boleh dibantu. Anu, share screen. Iya, share screen aja Oke. Baik. dari Tadi Oke. sampai di Next. Iya. Ya, next di Arun. Next. next. Ya, next. 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 lagi ya. Ya, sampai sini tadi. Ya, Ya, sebelumnya. Oke. ya. Ini sampai di tadi Ya, sebelumnya di sebelumnya. Arun. Sebelum ini di Arun. Ya. Oke. Setelahnya ini. Nah, ini. Ya. Ya. Oke, jadi kembali ya kita lanjutkan. Jadi kalau Iya. misalnya ada plak lemak, maka rongga pembuluh darahnya juga akan semakin menyempit. Sehingga kita akan melihat pasien-pasien dengan serangan jantung itu ada yang derajat ringan, berat sampai berat. Ringan, sedang sampai berat. Kalau yang berat itu biasanya kita tawarkan untuk pasang ring segera. Gitu. Kalau yang ringan atau sedang, kita bisa tunda untuk pasang ring. Kita obatin dulu dengan pengobatan. Tapi kalau yang sudah hampir 100%, itu harus pasang ring segera. Tidak bisa ditunda. Karena dia tidak mendapatkan suplai darah sama sekali. Jadi sehingga kerusakan otot jantungnya akan luas dan semakin cepat rusaknya. Kayak gitu. Jadi baiknya kalau memang ada advice atau saran untuk pasang ring, baiknya sih dipatuhi ya. Karena pasang ring itu sebenarnya bukan sesuatu yang menyeramkan atau beresiko tinggi, tidak. Karena dengan berkembangnya teknologi, pasang ring itu seperti hanya dengan pasang infus. Hanya butuh waktu sekitar 30 menit, kemudian hanya bius lokal di tangan, dan pasiennya bisa 6 jam pasca tindakan bisa pulang. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti dengan tindakan kateterisasi atau pasang ring. Tapi yang tetap tindakan medis tetap ada risiko, cuman itu resikonya sangat kecil semakin berkembangnya dengan teknologi gitu ya. Next. Next ya, Arun. Selanjutnya. Oke. Jadi penyebab utama dari serangan jantung itu adalah tersumbatnya karena lemak yang disebut aterosklerosis. Ada lemak-lemak yang menggumpal di dinding pembuluh darah. Oke, next. Selanjutnya. Nah, kita harus mengenali gejala serangan jantung karena ada berbagai manifestasi nyeri dada. Ada yang nyeri dadanya khas, ya. Nyeri dada yang khas serangan jantung itu adalah nyeri dada yang seperti ditekan atau ditindih beban berat. Kemudian dia menjalar ya ke lengan kiri, ke punggung belakang, ke leher, ya ke gigi belakang, atau terasa tercekik di leher. Itu adalah nyeri-nyeri dada yang khas. Nah, kalau yang tidak khas ya di luar dari itu, tapi tidak kita tidak berhenti dari segi keluhan. Kalau memang ada nyeri dada tapi tidak khas, kita harus evaluasi dengan berbagai macam modalitas pemeriksaan jantung, mulai dari rekam jantung, treadmill, CT scan, ya, sampai terbukti tidak adanya penyumbatan. Gitu. Next. Selanjutnya, ya, ini kita lihat. Ini 6 gambar ini adalah lokasi-lokasi yang sering dikeluhkan oleh pasien dengan gangguan atau penyempitan pembuluh darah jantung. Bisa saja hanya nyeri di area tengah dada sampai ke bawah, ya, atau di belakang tulang dada, menembus ke punggung belakang, atau menjalar seperti leher, ya, gambar seperti dasi, ya. Nah, terus dari dada bisa menjalar ke bahu atas atau ke lengan kiri, ya. Menjalarnya kalau lengan utamanya dia ke lengan kiri. Jarang ada nyeri dada yang kena serangan jantung tapi ke lengan kanan. Kalau lengan kanan kemungkinan besar dari otot. Atau ke rahang atau ke ulu hati. Jadi harus hati-hati kalau memiliki
nyeri ulu hati yang sering berulang dan tidak membaik dengan obat-obatan lambung. Kemungkinan besar apakah ada penyempitan di area inferior jantung. Gitu. Karena nyeri di serangan jantung pun bisa tampil sebagai nyeri ulu hati saja seperti orang sakit lambung, gitu ya. Atau sampai menjalar ke punggung-punggung belakang di antara dua belikat. Next, selanjutnya. Ya, gejala penyertanya bisa disertai dengan sesak napas, keringat dingin, atau pucat. Itu khas atau kita harus curigai sebagai penyempitan atau serangan jantung. Next. Nah, kenapa seringnya pagi? Ya, karena ternyata pagi hari di jam 4 sampai 10 pagi itu jumlah hormon adrenalin lebih tinggi dikeluarkan oleh tubuh. Sehingga adrenalin ini kan sifatnya dia menyempitkan pembuluh darah dan sebagai hormon stres. Sehingga plak-plak yang terbentuk di pembuluh darah itu bisa pecah dan akhirnya terjadi penggumpalan yang masif. Misalnya ada plak yang dulunya cuma 10% penyempitannya, tapi ketika adrenalin tinggi, hormon stres tinggi, dia bisa pecah, terus dia akan menyumbat sampai total. Jadi dari 10% ketika dia pecah langsung ke 99%. Itu sangat mungkin. Makanya serangan jantung itu sering terjadi di subuh. Di subuh baru bangun. Nah, itu karena ada pelonjakan hormon adrenalin. Next. Nah, pertolongan pada serangan jantung, yang pertama kita harus mengenali gejala awalnya. Jadi tetap jangan panik. Tapi kalau ada mengarah ke yang tadi saya sebutkan atau dia sangat khas, segera taruh di bawah lidah obat yang namanya isosorbit dinitrat. Ya, ISDN 5 mg itu bisa diletakkan di bawah lidah. Bisa diulang 3 kali dengan interval 15 menit jika masih nyeri dada. Sambil langsung dibawa ke emergency atau rumah sakit yang bisa rekam jantung. Gitu. Karena ISDN itu hanya mengontrol nyeri, tapi untuk penanganan lebih lanjut kita butuh yang namanya rekam jantung. Nah, kalau misalnya ternyata tiba-tiba nyeri dada, kemudian tiba-tiba pingsan atau henti jantung, ya kita harus lakukan pijat jantung, resusitasi segera. Resusitasi sebenarnya merupakan kemampuan masing-masing orang ya, walaupun dia bukan nakes, tapi harus tetap dimiliki oleh kemampuannya. Jadi sebenarnya masing-masing orang itu harus diajarin untuk resusitasi atau BHD. Di negara maju seperti itu. Jadi tidak hanya nakes saja. Gitu. Next. Ya, yang dilakukan oleh dokter ya kita jelas pasti rekam jantung, obat-obatan dasar ya, dan anti nyeri. Next. Oke, ya untuk kita ya akan kita atasi komplikasinya. Makanya yang namanya serangan jantung pasti dirawat terlebih dahulu. Jarang ada yang serangan jantung disuruh pulang. Karena yang namanya serangan jantung kita harus observasi apakah ada komplikasi penyerta pasca serangan jantung. Mulai dari gangguan irama, penurunan fungsi pompa, edema paru ya, sesak berat dan lain-lain. Next. Nah, ini adalah apa yang dilakukan sebenarnya pada kondisi pemasangan ring. Jadi ini ada gambar plak ya, plak yang sangat tebal. Nanti plaknya itu akan dikempiskan dengan cara dikembangkan balon ya. Jadi yang namanya kateter itu nanti akan masuk melewati tangan seperti di infus ya, di pergelangan tangan. Lalu kateter itu nanti akan masuk ke pembuluh darah jantung. Ya. Selama pemasangan ring Mas atau Mbak itu akan sadar, jadi tidak akan dibius ya, hanya bius di lokal tangan aja. Jadi tidak perlu bius umum. Nanti kemudian selama kateterisasi, si kateternya masuk ke pembuluh darah jantung, kemudian nanti balonnya akan dikembangkan, plaknya akan menipis, kemudian dari balon dikempeskan balonnya, kemudian dihantarkan stennya atau ringnya. Lalu nanti ringnya yang akan dikembangkan untuk menggencat ya atau menghimpit si plak, dan ring ini akan menyatu dengan dinding jantung atau dinding pembuluh darah jantung. Jadi pasca pemasangan ring, kita tetap harus minum obat-obat pengencer darah, harus kontrol kolesterol, kontrol gula darah. Gunanya apa? Untuk memastikan bahwa ringnya tetap licin, tidak kembali tersumbat. Gitu. Jadi harus dijaga sih ringnya agar tidak kembali terbentuk plak di sela-sela ring. Gitu. Next. Ya, ini kondisi ya yang namanya STEMI itu adalah penyumbatan hampir 100%. Jadi yang namanya kalau sudah kita sebut STEMI itu harus PCI saat itu juga dalam waktu kurang dari 90 menit
ya. Kalau NSTEMI itu bisa dengan obat-obatan dulu. Jadi dirawat dulu ya dengan obat anti nyeri segala macam karena penyumbatannya kurang dari 100%. Next. Ya, ini kondisi kita lihat ya yang di gambar kiri. Itu yang garis-garis merah titik-titik itu harusnya ada pembuluh darah di situ. Namun karena ada penyumbatan jadi buntu. Jadi tidak ada aliran sama sekali yang melewati pembuluh darah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah pompa yang di bawah. Yang di bawah itu adalah gambaran pompa otot jantung, sangat lemah karena dia tidak mendapatkan aliran oksigen dari koroner. Nah, yang sebelah kanan itu adalah kondisi ketika yang buntu tadi sudah dipasang ring. Jadi udah ada gambaran pembuluh darah yang lancar ya sampai ke apeks dari jantung. Jadi alirannya sudah mengalir kembali, sudah tidak buntu. Nah, sehingga pompanya dia akan bagus. Yang di sebelah kanan ini pompanya jadi bagus karena oksigennya dapat ke pompa jantung. Jadi tidak ada penurunan fungsi pompa jantung. Nah, itulah pentingnya untuk mengatasi serangan jantung karena kita semakin lambat penanganannya maka otot jantungnya juga akan semakin rusak dan semakin rendah. Nanti kalau kita terlalu lambat maka dia akan melewati masa emas yang sudah rusak tidak bisa dikembalikan atau dia proses pemulihannya butuh bulanan hingga tahunan. Next. Ya, ini sebenarnya lebih ke time frame yang kita lakukan sebagai dokter, bahwa kita berpacu dengan waktu, yaitu pasang ring itu harus kurang dari 90 menit harus sudah terpasang ring. Sedangkan obat-obatan fibrinolitik atau obat-obatan pengencer darah dosis tinggi itu harus kurang dari 30 menit. Ya, ini mengenai masalah sistem rujukan dan lain-lain. Next. Oke. Ya, jadi pentingnya itu ya, time is muscle untuk otot jantung. Next. Mencegah serangan jantung kita harus kendalikan faktor-faktor yang memicu terbentuknya plak. Next, apa saja faktor-faktor yang memicu terbentuknya plak? Macam-macam. Dari rokok paling sering. Lemak, hipertensi, ya, diabetes, obesitas. Dan genetik ya segala genetik, jenis kelamin, umur itu kan tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita ubah. Jadi kita harus kontrol yang bisa kita ubah. Termasuk rokok. Kenapa rokok bisa menyebabkan penyempitan? Karena rokok itu akan menyebabkan rusak endotel di dinding pembuluh darah. Jadi yang namanya plak itu terbentuk jika dindingnya rusak. Yang merusak dinding endotel yang paling sering adalah rokok. Yang kedua adalah hipertensi. Gitu. Jadi ketika dindingnya rusak, maka plak lemak akan menggumpal di dinding yang rusak tersebut. Jadi harus ada yang pemicu rusak dulu. Gitu. Next. Ya, jadi yang paling pertama, stop merokok. Memang tidak semua orang yang merokok mengalami serangan jantung, gitu. Tapi sebagian besar orang yang serangan jantung ada faktor risiko merokok, hampir semuanya, gitu. Jadi terserah mau percaya atau tidak, tapi ya begitulah kondisinya. Kenapa? Karena rokok itu memiliki radikal bebas atau racun ya, radikal bebas yang dia akan merusak si sel endotel. Dan kita selanjutnya harus pilih makanan sehat. Kandungan lemak total yang rendah. Tingkatkan asupan buah dan sayuran. Kalori termasuk lemak ya harus dikurangin ya. Dan kurangin asupan garam. Kenapa garam penting untuk dikurangin? Karena garam itu penyumbang terbesar untuk terpicunya hipertensi. Jadi yang menyebabkan hipertensi itu adalah garam. Garam boleh dikonsumsi sewajarnya, tapi tidak boleh berlebihan. Kemudian kita harus tingkatkan aktivitas fisik. Minimal 30 menit sehari, 4-5 kali per minggu. Jadi kita tidak perlu olahraga 1 jam atau 2 jam, tapi frekuensinya hanya 1 kali seminggu. Baiknya frekuensinya lebih banyak, namun durasinya cukup 35-45 menit saja sudah cukup untuk memberikan dampak kesehatan jantung. Tapi kalau hanya sekali seminggu, sekalinya olahraga, langsung 2 jam, itu justru tidak memberikan efek apa-apa terhadap kesehatan jantung. Next. Ya, ini target-targetan ya sebagai parameter. Yang namanya kegemukan, lingkar pinggang ya, pria itu harus kurang dari 94 cm, wanita kurang dari 80 cm. Lalu untuk BMI atau indeks massa tubuh ya dihitung dari berat badan per tinggi badan
kuadrat itu kurang dari 25, dan tekanan darah targetnya adalah kurang dari 140/90. Jadi 145 itu tinggi, kecuali usia di atas 75 tahun. Yang namanya populasi usia tua itu adalah di atas 75 tahun, itu boleh toleransi di 140, masih dianggap normal. Tapi kalau di bawah 75, itu targetnya tetap di bawah 140/90. Next. Selanjutnya. Nah, ini targetan masing-masing dari parameter kolesterol yang kita harus capai. Total kolesterol harus kurang dari 200, LDL harus kurang dari 70. Ya, karena kita harus lebih menekan yang namanya LDL. Lalu HDL di atas 40 dan trigliserida itu harus kurang ya, itu maaf salah, kurang dari 200 atau lebih baik kurang dari 150 mg per desiliter. Sedangkan untuk gula darah, yang kita lihat adalah gula darah puasa. Untuk pemeriksaan gula darah, jangan mengacu pada gula darah sewaktu. Karena gula darah sewaktu tidak memberikan informasi apa-apa. Yang perlu kita cek adalah gula darah saat puasa, yaitu 8 jam sebelum pemeriksaan tidak ada makan. Ya, kurang dari 100 mg per desiliter. Atau dengan postprandial, ya 2 jam setelah makan 140 mg per desiliter. Atau kita bisa periksa HbA1c, tapi HbA1c itu hanya menggambarkan kadar kontrol gula darah 3 bulan yang lalu. Jadi bukan saat ini. Dia menggambarkan 3 bulan yang lalu. Gitu. Nah, kita bisa sarankan untuk screening keluarga dekat jika ada riwayat penyempitan di salah satu keluarga. Atau dengan populasi-populasi at risk, misalnya dewasa middle to late ya, dari usia 30-an awal sebenarnya sudah harus kita screening untuk kesehatan jantungnya. Next. Ya, jadi pesannya adalah jantung itu adalah organ vital karena dia mendapatkan makanan dari pembuluh darah koroner. Sehingga pembuluh darah koronernya itu dijaga agar tidak jadi tersumbat atau berhentinya aliran darah di koroner. Karena yang namanya koroner itu mengangkut oksigen. Kalau oksigennya tidak tersalurkan dengan baik, maka otot jantungnya akan rusak. Otot jantung rusak akan berakibat fatal karena kita hanya punya satu jantung. Kalau paru kita punya 2 paru. Kalau ginjal kita punya 2. Ya, kalau sedangkan jantung itu ketika jantungnya bermasalah maka organ lain juga ikut berdampak. Gitu. Karena dia akan menyebabkan komplikasi yang fatal ke organ-organ lain. Ya, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Ya, oke. Baik, Dok. Luar biasa sekali pemaparannya Oke. detail dan memberikan tambahan wawasan yang banyak sekali buat kita semua. Dan ini yang bertanya sudah beruntun, Dok. Oh iya. Dari Medan, dari Salatiga, dari yang jauh dulu, dari Medan, Mbak Diana. Barangkali bisa membacakan sendiri pertanyaannya. Iya, terima kasih. Mohon maaf nggak bisa on kamera, Bu Dokter. Jadi mau nanya ini kan tadi kan salah satu penyebab jantung adalah hipertensi yang sering ya. Nah ini dia sebenarnya darahnya nggak tinggi, rendah, tetapi kena serangan jantung juga dan sudah pakai ring gitu. Apakah karena ini faktor diabetes atau seperti apa ya Dok ya untuk mengurangi serangan yang kedua ini udah pakai satu ring sih, tapi karena olahraga jadi yang terkena itu cuma satu pembuluh darah sampai 90% gitu, Dokter. Nah, kemudian apakah harus minum obat hipertensi juga gitu, amlodipin atau irbesartan? Itu saja, Dok, pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Diana pertanyaannya. Dari jauh ini Dok, dari Medan. Dan yang pakai ring keluarga atau siapa Mbak Diana? Iya, yang pakai ring itu suami Mbak Titi. Iya. Suaminya beliau itu kakak kelas saya, Mbak Diana itu angkatan saya. Jadi ini teman dekat sekali. Iya, jadi suaminya sudah pakai ring Dok. Silahkan dijawab pertanyaannya. Terima kasih Ya. Mbak Titi. Iya, Ya. jadi saya ulangin ya, Mbak. Pertanyaannya adalah sudah pasang ring, ternyata faktor risikonya adalah diabetes saja ya, tanpa hipertensi. Begitu ya? Iya, betul, Dok. Betul. Jadi memang diabetes itu termasuk salah satu pencetus plak yang paling bahaya.
Justru diabetes itu yang harus kita sangat khawatirkan karena gula yang tinggi itu dia akan merusak dinding-dinding pembuluh darah, menyebabkan terbentuknya plak gitu. Karena pembuluh darah pada orang yang mengalami diabetes dia akan seperti jadi serabut-serabut, akar serabut. Nah, kalau misalnya orang yang sehat itu seperti akar di kotil ya, masih cabang-cabang itu masih besar-besar diameternya. Tapi kalau yang kita lihat pada orang DM itu dia pembuluh darah kalibernya itu akan mengecil-mengecil, serabut-serabut karena dia sudah terjadi mikroangiopati. Jadi si pembuluh darahnya itu akan halus-halus dan itu rentan untuk terjadinya penyempitan. Gitu. Jadi dia level mikro. Si gulanya itu akan merusak selevel mikro. Nanti ketika dia rusak-rusak-rusak, nah itu akan jadi terbentuk plak. Makanya kita penting untuk screening apakah gula darah puasanya terkontrol, lemaknya terkontrol pada orang yang mengalami serangan jantung. Gitu. Jadi tidak hanya hipertensi. Dan Terima apakah kasih Bu Dokter ya, ya, pertanyaannya sudah terjawab. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, baik. Ini sudah ada Mas Inti Andana juga yang sudah memberikan pertanyaan tadi. Mohon dibacakan sendiri, Mas Inti Andana. Ini ada Ya, di terima posisi di kasih. Salatiga atau di Bogor, Mas? Saya baru datang maghrib tadi, Mbak Sa bareng Mas Oscar dan Mas Wukik. Iya. Depok, kemudian saya lagi ke Bogor. Alhamdulillah tadi habis maghrib udah sampai di Bogor Monggo. dan Ya, lancar. silakan Ya, terima kasih. dibacakan pertanyaannya. Terima kasih Mbak Titi, Mas Toto. Selamat malam Dokter Indah. Nih pertanyaan saya itu sebenarnya suka penasaran aja. Yang dulu saya pernah dengar, apakah angin duduk itu identik dengan serangan jantung? Yang kedua, saya usia 65, alhamdulillah saya masih rutin olahraga jalan kaki walaupun cuma 30 menit. Dan saya merasa itu nggak ngos-ngosan. Jadi cuma saya patokan sederhana itu aja dok, karena nggak tahu. Nah yang ketiga adalah saya itu penderita hipertensi walaupun tidak akut. Rata-rata antara 140 dan 85. Nah, tiap hari itu disarankan saya harus minum amlodipin. Nah, pertanyaan saya adalah apakah itu akan berdampak untuk kedepannya dok? Kalau saya tiap hari katakanlah seumur hidup dan minum amlodipin. Cuma itu aja dok yang saya pertanyakan gitu. Terima kasih sebelumnya Dokter Ya, Indah baik, dan Dok. Mas semuanya. Silakan, Dok. Bisa Ya. langsung dijawab. Oke, jadi saya ulangin ya, Mas. Pertanyaannya adalah yang pertama angin duduk apakah identik dengan serangan jantung? Mungkin bahasa awamnya benar ya, angin duduk karena terasa seperti ada yang ngeduduk di dada, ada yang merasa terhimpit. Ya kan, merasa seperti dihimpit sama ban atau suatu beban yang berat. Nah, jadi karena mungkin pada saat ya sebelum era spesialis jantung itu lebih berkembang. Jadi kan sakit jantung kan sebelum semaju sekarang kan banyak tidak terdeteksi ya. Ya mungkin saja memang angin duduk itu rasanya seperti ada yang menghimpit di dada dan itu ditranslasikan oleh orang awam sebagai angin duduk. Gitu. Jadi memang identik yang angin duduk itu serangan jantung, tergantung sama yang dirasakan seperti apa. Kalau dirasakan seperti dihimpit atau ditimpa beban berat, udah pasti itu nyeri dada khas karena serangan jantung. Gitu. Dan yang kedua, tensi. Hipertensi patokannya yaitu tadi ya targetnya di bawah 140/90 itu lebih ke depannya sangat aman. Kenapa kita harus mengontrol tensi? Karena kita harus mencapai baseline tensi sehari-hari yang optimal. Kenapa? Karena ketika kita infeksi atau ketika kita ada stres yang berat atau aktivitas yang berat, maka tensi kita akan bisa mendadak tinggi. Tapi kalau kita memiliki baseline yang rendah, misalnya baseline sehari-hari cuma 130 atau 110, jadi ketika kita demam, tensinya paling naik sampai 150 atau 140, masih aman. Tapi ketika kita memiliki baseline atau rata hariannya di 150 atau 160, maka ketika ada pemicu, misalnya demam atau stres ya, itu paling sangat mungkin naik hingga 200 atau 190 karena kita memiliki baseline harian yang sudah tinggi. Nah, itu yang bahayanya hipertensi yang tiba-tiba jadi stroke, tiba-tiba jadi serangan jantung ya, tiba-tiba jadi
buta mendadak. Karena pentingnya ngontrol darah itu adalah kita mengontrol baseline target tensi harian. Karena jika ada suatu stresor atau pencetus, tidak jadi suatu gagal organ, artinya tidak langsung merusak organ. Makanya kita perlu mengontrol tensi darah. Prinsipnya kita mengontrol lewat pola makan, kurangin yang asin. Tapi kalau dengan kurangin yang asin tidak mampu, maka kita butuh obat. Gitu. Obat dosis kecil ya, jangan langsung tinggi. Nah, pertanyaannya apakah obat aman jika dikonsumsi jangka panjang? Jawabannya adalah aman. Justru dia akan melindungi ginjal, tidak akan merusak ginjal. Karena justru tensi yang tidak terkontrol lah yang akan mencekik ginjal, karena ginjal nggak dapat air, nggak dapat aliran ke sana. Karena dia kalibernya jadi sempit karena hipertensi. Tapi kalau kita lebarin pembuluh darah, tensi kita terkontrol, ginjalnya juga alirannya juga bagus. Gitu. Jadi pemahaman tentang konsumsi obat hipertensi akan merusak ginjal itu salah gitu. Karena obat-obat yang merusak ginjal adalah obat-obat dari golongan antibiotik, antiinflamasi, dosis tinggi, dexamethasone dan segala macam itu yang merusak ginjal. Tapi untuk obat tensi, obat jantung itu sudah diformulasikan dia justru melindungi fungsi ginjal. Kayak gitu. Ya. Ya. Baik, sudah terjawab Mas Inti? Terima kasih Iya. Mbak Tuti, terima kasih Dokter Indah. Ya, sama-sama, Baik. Mas. Ini masih banyak sekali pertanyaan, ada 10 penanya. Ini yang berikutnya nanti Mbak Sri Kudus, kemudian ada 2 Beni, ini ada Mas Beni satu lagi, kemudian Mas Adrianus, Mbak Tiwi, Mas Nugroho, Mbak Restu, dan Mbak Rusida. Ini berikutnya Mbak Sri Kudus, silakan bisa menanyakan langsung kepada Dokter Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Sri Kudus dibacakan aja pertanyaannya. Oh iya. Ini Dok, kasusnya almarhum suami saya dan kedua orang tuanya itu meninggal dalam keadaan tidur. Menurut dokter, ketiga-tiga menurut dokter jantung koroner. Angka jantung koroner itu menurun, Dok. Karena mereka juga menjadi masih relatif umurnya belum terlalu, masih sekitar 60-an, Dok. Terima kasih, Dok. Mudah-mudahan saya ini bisa dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf saya ulangin pertanyaannya, apakah jantung koroner diturunkan seperti itu ya? Iya, Dok. Jadi penyakit jantung koroner tadi kita lihat faktor resikonya ada salah satunya genetik. Memang ada bagian genetik seseorang cenderung tensinya tinggi karena dari turunan, atau cenderung kadar lemaknya juga tinggi, atau cenderung kadar gula darahnya juga tinggi. Nah, memang namanya penyempitan itu sangat bisa diturunkan karena adanya faktor resiko yang lebih tercetus karena si genetik bawaan tadi. Nah, jadi jika ada riwayat penyempitan pada keluarga, kita sarankan untuk screening lebih dini untuk dari garis-garis keturunannya. Apakah ada kolesterol yang cenderung tinggi atau hipertensi. Nah, sebelum semuanya terlambat, baiknya memang dianjurkan screening karena memang bisa diturunkan secara genetik dari segi faktor risiko. Gitu. Jadi emang bisa diturunkan secara genetik, tapi biasanya itu terlewat gitu karena ketahuannya ketika sudah terbentuknya plak atau sudah terbentuknya penyempitan. Screeningnya sudah terlambat kayak gitu. Ya. Dok, mungkin nambahin sedikit pertanyaan dari Mbak Sri Kudus, kan suaminya yang meninggal, kemudian sebelumnya adalah mertuanya, dua-duanya meninggal karena jantung koroner. Nah, beliau kan punya putra. Apakah juga ada kemungkinan genetik menurun ke putranya? Ini kan yang sudah pergi, ya insya Allah mereka mendapatkan tempat yang terbaik. Tapi ini kan masih ada putra-putranya yang Betul. dikhawatirkan mendapatkan faktor genetik.
Betul, baiknya memang di screening, Mbak, dari satu garis yang kandung ya. Gitu. Jadi kalau suami istri tidak, tapi satu garis keturunan itu baiknya di screening untuk faktor resiko pembentukan plak, mulai dari hipertensi, dislipidemia, kadar gula darah puasa yang tinggi ya, atau dari penyakit autoimun seperti lupus ya, atau penyakit inflamasi Takayasu arteritis ya, itu banyak. Lupus juga bisa menyebabkan serangan jantung karena pembuluh darahnya akan mengalami inflamasi di situ. Jadi ketika inflamasi maka dindingnya rusak, terbentuklah plak. Gitu kan, lupus juga suatu penyakit autoimun yang bisa diturunkan juga ya. Gitu. Ya. Jadi sebaiknya ini ya, kontrol ke dokter ya, atau medical Betul. check up ya. Ya, paling medical check up dulu, screening tensi dulu, screening lab gitu baru deh. Ya. Baik, terima kasih, Dok. Berikutnya ada pertanyaan dari Mas Beni, tapi namanya BENI, jadi mungkin bukan Mas Beni Indra ini. Silakan Mas Beni. Mas Beni. Atau saya bacakan saja ini pertanyaan Mas Beni. Baik, Mbak sudah Titi. ada? Oke, makasih Mbak Titi, Ya, Mas Toto. Ya. Selamat malam, Dokter Indah. Ya, selamat malam. Dok, saya sekitar bulan Juli kemarin itu kan ORIF ya, dan kemudian oleh dokter itu bius umum. Saya dirujuk untuk pemeriksaan jantung dengan echo. EKG-nya cukup bagus, katanya cuma memang ada sedikit gangguan. Kemudian hasil echo juga dikatakan ada penebalan jantung masih dalam border. Untuk basis tensi saya itu rata-rata di bawah 110 120 ya. Cuma ketika sakit dan ketika habis beraktivitas itu bisa sampai 150, tapi tidak menetap gitu, Dok. Jadi saya mau tahu hasil dari diagnosa ini penebalan jantung itu awamnya apa sih dan efeknya apa, dan kemudian bagaimana maintenance-nya agar tidak lebih buruk. Begitu aja, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Dok. Ya, pertanyaan yang bagus ya buat Mas Beni. Jadi intinya gini, jantung yang menebal itu adalah otot miokard jantung atau otot jantung. Kenapa bisa menebal? Karena otot jantung kita selama ini melawan tekanan darah tinggi. Karena dia melawan tekanan darah tinggi di aorta ya kan, tensi itu kan penjalaran dari aorta. Jadi ketika tensi kita tinggi, maka otot akan melawan tekanan tinggi. Sehingga ketika dia melawan tekanan tinggi, maka otot akan berotot. Jadi lapisannya itu menambah lapisannya. Yang normalnya seperti misalnya diameter ban sepeda, tapi kalau dia terbiasa melawan tekanan tinggi, maka ototnya itu akan berlapis-lapis sampai setebal ban mobil. Seperti itu gambarannya. Tergantung derajat keparahan tensi dan berapa lama dia melawan tekanan tinggi. Semakin kronis, semakin lama dia melawan tekanan darah tinggi, maka ototnya juga akan semakin menebal. Itu yang disebut dengan penyakit jantung hipertensi. Gitu. Jadi lapisan ototnya, diameternya itu semakin tebal. Apa dampaknya? Kalau dia semakin menebal, maka ruangan jantungnya juga akan semakin sempit karena dindingnya makin tebal. Maka ruangan jantung semakin sempit, maka dia akan mengganggu proses pengisian. Ketika dia ngisi, dia hanya bisa menerima volume darah yang kecil. Nah, jadi output keluar atau curah jantung juga akan menurun karena kemampuan mengisinya juga akan semakin berkurang karena dia volume ruangan yang kosongnya juga akan semakin sempit karena dia sudah ada penebalan. Efeknya apa ya? Jangka panjangnya dia akan sesek juga, cuman dia tidak akan seseknya akan secara bertahap. Jadi tidak saat itu langsung sesak, tidak, karena dia proses yang kronis, proses yang lama. Ketika dia sudah sangat sempit ruangannya, disitulah akan muncul sesak. Seperti itu. Dan bagaimana cara mengatasinya? Yang sudah menebal itu tidak bisa kembali menjadi tipis karena dia sudah terbentuk otot-otot baru. Yang kita lakukan adalah kita menjaga hemodinamiknya agar fungsi jantung bisa berjalan dengan baik walaupun sudah tebal. Maka kita perlu untuk kita dikonsul ke jantung karena kita harus bermain di
kita atur nadinya agak rendah, nadinya diatur di 60 sampai 70, tensinya agak diturunin gitu. Kalau dia sesak kita berikan untuk yang diuretik ya. Gitu. Jadi kita tidak bisa menipiskan secara intervensi gitu, ditipisin gitu nggak bisa. Cuman kita harus bisa mengontrol bagaimana kalau yang sudah tebal itu dapat berfungsi dengan baik gitu. Dan yang kita bisa lakukan adalah selain mengontrol, kita cegah dia tidak semakin menebal, yaitu tetap tensinya harus tercapai di bawah 130/80. Jadi jangan biarkan tensinya tidak terkontrol kembali, karena dia akan resiko semakin menebal. Kayak gitu. Gitu kali ya. Baik. Udah cukup jelas? Sangat jelas, Dok. Makasih, Dok Tenda. Sama-sama. Terima kasih. Nah, ya. Baik, berikutnya Mas Adrianus. Beliau lulusan Rumah Sakit Harapan kita, alumni Rumah Sakit Harapan kita. Silakan membacakan sendiri pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Titi. Selamat Ya. malam Dr. Indah. Saya ini kena serangan jantung tahun 2008. Kemudian dipasang ring 1 malam sesudah serangan jantung. Nah, yang ingin kami tanyakan, kalau kondisi kesehatan itu tetap baik, seperti saya itu habis ke lab, itu kolesterol saya normal, kemudian gula darah saya puasa 102, kemudian sesudah 2 jam saya kena di 158. Nah, cuman di sini kreatinin saya ada tinggi 1,9. Nah, apakah kondisi kesehatan yang prima ini berpengaruh terhadap umur daripada ring, Dok? Jadi apakah ring ini ada lifetime-nya atau tergantung kita, hidup kita jorok apa enggak gitu, Dok? Terima kasih, Dok. Selamat malam. Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang bagus ya buat Mas. Jadi pertanyaannya, apakah kondisi sebenarnya kalau fungsi ginjal kreatinin 1,9 itu masih relatif baik? Karena biasanya orang-orang yang ada serangan jantung atau ada masalah hipertensi, pasti fungsi ginjalnya akan menurun sedikit atau kreatininnya meningkat sedikit. Kreatinin meningkat itu maksudnya adalah penurunan fungsi ginjal ya. Jadi semakin tinggi kreatinin, maka fungsi ginjal akan semakin turun. Itu sebenarnya masih relatif oke, 1,9. Dan dia masih bisa perbaikan kalau misalnya jantungnya aman, gula darahnya aman, kolesterolnya aman. Gitu. Jadi jangan dihiraukan kalau masalah kreatinin agak sedikit naik, gitu ya. Dan apakah ketahanan ringnya itu bergantung sama kondisi? Ya betul. Gitu. Jadi ringnya ini sebenarnya bisa bertahan tergantung kita yang bisa mengontrol patensi. Karena kan dia terbentuk ya dari ten itu kan ada ya bahan yang menyerupai material asing ya, tapi dia diset untuk bersama atau bisa dianggap sebagai jaringan tubuh yang normal. Jadi dia tidak dianggap sebagai benda asing di dalam dinding. Gitu. Nah, tapi dia harus dijaga di tahun-tahun pertama pasang ring. Jadi makanya pasca pasang ring harus minum 2 pengencer darah dalam waktu setahun. Karena dia harus menghindari platelet-platelet atau faktor-faktor pembekuan darah menempel di sekitar ring. Kayak gitu. Nanti setelah setahun baru kita lepas pengencer darahnya cuma butuh 1. Gitu. Jadi sebenarnya ring itu tergantung dari kontrol faktor resiko juga. Kembali ke kontrol faktor resiko. Apakah gula darahnya terkontrol, lemaknya terkontrol, dan pengencer darahnya diminum. Karena pengencer darah itu gunanya untuk menghindari gumpalan-gumpalan sel darah di sekitar ring. Antiplatelet namanya. Nah, itu harus diminum secara lifetime, itu 1 macam. Tapi dalam pasca pemasangan ring, itu wajib 2 macam. Gitu. Beda dengan sebenarnya kalau pasang ring, bisa sampai lebih dari 15 tahun, 20 tahun ya. Tapi memang ada yang case-nya yang dia menyempit kembali gitu kan dalam waktu 3 tahun atau 5 tahun. Itu biasanya yang tidak terkontrol. Gula darahnya tetap tinggi atau kolesterol tetap tinggi atau bahkan pasiennya masih merokok. Nah, itu yang menyebab kenapa ringnya bisa tersumbat lagi.
Tapi biasanya yang udah bagus ya, tidak ada merokok lagi, semuanya terkontrol, itu bisa sampai lebih dari 15 tahun masih oke. Bahkan sampai ada yang 20 tahun masih oke. Gitu. Jadi ya tergantung dari kitanya menjaga gaya hidup dan obat-obatan yang diwajibkan. Ya. Sudah terjawab, Ya, Mas jadi Adrianus? terima kasih dokter, sudah jelas. Ya, Takut baik. ringnya itu suka umur panjang nih. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Tiwi dari Salatiga. Silakan Mbak Tiwi. Mau dibaca sendiri atau harus dibacakan? Mbak Tiwi? Ya, kalau gitu saya bacakan, Dok. Ya. Izin bertanya, Dokter Indah, kalau hipertensi atau kolesterol bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah ke jantung dan bisa menyebabkan serangan jantung, apakah pengobatan terhadap penyakit tersebut bisa menghindarkan dari serangan jantung, yaitu dengan minum obat secara teratur setiap hari? Demikian pertanyaannya, Dok. Betul. Karena regulasi kita dalam mengontrol kandungan lemak atau yang spesifiknya LDL dan kita mengontrol tensi, maka kita akan mengurangi gaya shear stress ya, gaya stres terhadap dinding pembuluh darah. Jadi endotelnya tetap licin. Karena kan kalau semakin tensinya semakin tinggi, maka endotelnya akan stres. Dia akan ketarik ya, stretch ya, karena kan tensi itu menyebabkan endotelnya tertarik, akhirnya endotelnya itu akan stres dia, ada gaya shear stress di situ. Sedangkan LDL, kalau LDL-nya rendah, maka dia tidak akan gampang untuk terbentuknya plak di sekitar endotel yang rusak gitu. Jadi apakah kita bisa mencegah serangan jantung? Sangat bisa. Ya. Gitu. Ya. Baik. Berikutnya ini ada yang angkat tangan. Mas Nunung Nugroho. Barangkali mau bertanya langsung, Mas Nunung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu, Mbak Titi. Oh, Ibu, mohon maaf ya. Mohon maaf. Silakan Ibu, Mbak. Kalau di sini Mbak biar tetap muda ya. Terima kasih. Monggo Mbak Nunung. Ya. Dok, tadi saya mendengarkan dengan seksama bahwa dari genetik itu bisa menurunkan sakit jantung kepada keturunannya ya. Tapi dari sisi kedua orang tua saya yang sehat itu, alhamdulillah kami semua sehat. Cuman kok kenapa adik saya yang paling kecil ini bisa kena serangan jantung dan dia sudah 2 kali harus pasang ring. Dan kakak saya yang nomor 4 itu juga sekarang dalam keadaan darah tinggi dan ada kronologis untuk sakit jantung. Yang ingin saya tanyakan, saya ingin memastikan apakah kalau kita itu benar-benar menjaga kesehatan sedemikian rupa dan dari genetik dari orang tua saya tidak ada yang berpenyakit jantung, apakah sebenarnya penyakit jantung itu bisa saja mengenai kita semua yang sudah berjaga-jaga ini atau bagaimana sih Dok? Saya ingin sekali mendapat penjelasan yang mencukupi agar kami merasa tenang ya bahwa kami dalam menjaga kesehatan itu sudah benar-benar ikutin aturan seperti makan sehat, olahraga dan sebagainya, tidak merokok dan sebagainya. Dan itu benar-benar garansi bahwa insya Allah tidak sakit jantung. Saya rasa demikian Dok, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dok. Ya, jadi tadi kita lihat banyak faktor-faktor ya, faktor-faktor pencetus terjadinya serangan jantung karena faktor-faktor tersebut memicu terbentuknya plak. Ada yang kita bagi dari sisi gaya hidup, yang didapat dari gaya hidup ada yang memang diturunkan, yang tidak bisa kita modifikasi karena siapa yang mau dilahirkan dari genetik adanya hipertensi atau genetik diabetes atau secara jenis kelamin pria lebih sering terkena serangan jantung di usia muda ya karena dia gaya hidup merokok ya. Tapi kalau wanita selama memiliki estrogen dia masih aman, lebih relatif aman dibandingkan pria. Gitu. Jadi kalau kita sudah memiliki genetik, itu justru meningkatkan resiko serangan jantung yang lebih tinggi, karena kita sudah punya modal dari genetik. Tapi kalau kita tidak memiliki genetik sama sekali, kita aman dari genetik,
kita juga harus mengontrol dari segi gaya hidup. Jadi sangat bisa, sangat mungkin genetiknya aman, tapi gaya hidupnya tidak aman, terjadi serangan jantung gitu. Jadi kita harus bisa sama-sama menjaga gitu, dari gaya hidupnya harus dikontrol, dari genetiknya ya alhamdulillahnya tidak ada genetik serangan jantung gitu. Apalagi yang sudah ada genetik harus semakin aware. Makanya yang memiliki faktor genetik itu harus screening sedini mungkin gitu. Jangan sampai dia tidak tahu selama ini merasa gaya hidupnya sehat, tapi serangan ternyata ada genetik, ada sesuatu yang kelupaan gitu kan, ternyata yang tidak, yang agak terabaikan atau yang miss gitu ya. Gitu. Jadi mungkin dari silsilahnya Mbak tadi yang disebutkan anak terakhir ternyata ada masalah serangan jantung dan ada hipertensi. Mungkin pola makan selama ini yang salah, dari kandungan garam yang terlalu tinggi yang menyebabkan hipertensinya, bukan dari faktor genetiknya, atau dari kebiasaan merokok yang menyebabkan si tercetusnya. Jadi tidak hanya yang punya genetik saja, yang tanpa genetik pun kalau memang dia punya faktor resiko ya akan sangat mungkin serangan jantung gitu. Tapi perlu diingat yang gaya hidupnya misalnya bersih ya, tidak ada masalah sama sekali, genetik juga tidak ada sama sekali. Kita harus evaluasi sampai apakah dia ada kelainan sistem imun. Karena orang yang lupus itu bisa serangan jantung, padahal sebenarnya gula darah puasanya normal, kolesterolnya normal, tidak merokok, tidak hipertensi, tapi kenapa bisa serangan jantung? Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, yaitu sakit autoimun, lupus, Takayasu arteritis, itu di luar dari kelaziman ya. Itu makanya kita harus mengevaluasi sampai benar-benar secara objektif ini ada masalah penyempitan tapi di luar dari gaya hidup. Nah, itu case yang memang jarang ya, dan memang itu bisa terjadi pada orang-orang yang penyakit autoimun mengalami serangan jantung gitu. Gitu. Mungkin itu ya. Baik, ya. Terima kasih. Yang sudah bertanya ada 7 orang dan ini berhak mendapatkan voucher belanja Indomaret senilai 100.000, yaitu Mbak Diana, Mas Inti Andana, Mbak Sri Kudus, Mas Beni, Mas Adrianus, Mbak Tiwi, dan Mbak Nunung Nugroho. Dari nama-nama 7 orang tadi, saya yang belum memiliki nomor handphonenya adalah Mas Beni. Mas Beni mohon dicatat nomor handphone saya untuk nanti dibagikan vouchernya secara online. Nomor handphone saya 0816 184 4848. 0816 184 4848. Mohon Mas Beni menghubungi saya untuk nanti dikirimkan voucher. Berikutnya adalah penanya-penanya yang akan mendapatkan hadiah membership Premium Indonesia Happy Living senilai 150.000. Yang pertama adalah Mbak Restu. Kebetulan Mbak Restu sudah menjadi member. Silakan Mbak Restu untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat Bapak, Mas dan Mbak-mbak semua. Terima kasih Mbak Titi dan juga terima kasih tadi materi dari Dr. Indah. Dr. Indah, sebenarnya tadi ada satu pertanyaan yang tentang obat. Jadi aman ya kalau dimakan obat pengencer darah dimakan seumur hidup, terutama untuk ginjal ya, dokter ya. Terus dokter, ini yang saya pernah dengar tentang sedot gumpalan lemak untuk membersihkan gumpalan lemak tersebut atau sumbatan, yaitu teknik trombektomi. Nah, apakah ini juga bisa jadi bisa untuk tadi penderita jantung koroner atau pembuluh darah tersumbat tadi, sehingga kita tidak usah menggunakan ring. Nah, kemudian yang kedua, tadi saya dengar yang diterangkan oleh Dr. Indah ada masa emas. Masa emas ini masa emas dalam rangka untuk memasang ring tersebut, atau masa emas setelah kita disarankan untuk dilakukan pemasangan ring sampai dengan kita melakukan tindakan tersebut. Itu aja dokter, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dok. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Restu tadi ya. Oke. Ya. Jadi yang pertama ada teknik yang namanya trombektomi. Trombektomi itu maksudnya gumpalan darah yang di dalam pembuluh darah itu disedot. Nah, itu dalam tindakan pasang ring ada kemungkinan ketika kita melihat sumbatan, ternyata gumpalannya itu sangat masif, sangat banyak ya, seperti gumpalan awan yang sangat pekat. Nah, jadi kalau kita mau ngembangin balon di situ, itu resiko gumpalannya itu akan berseliweran, akan pecah dan akan jadi butiran-butiran. Nah, itu bahaya. Karena ketika gumpalannya tersebut tidak terkontrol, maka dia akan bersirkulasi dan bisa akan lepas jadi penyebab stroke. Makanya kita bantu dengan trombektomi, artinya itu disedot. Disedot, baru setelah disedot, dia kemudian dikembangkan dengan balon plak yang menebal tadi, akhirnya dipasang ring. Jadi plak yang pecah atau plak yang jadi butiran-butiran itu bahaya. Gitu. Tapi semakin ke sini trombektomi sudah cukup ditinggalkan. Karena trombektomi itu ada juga resiko stroke. Jadi ketika dia akan mau trombektomi, dia malah pecah. Gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke teknik ya. Ada intervensionis atau dokter operator tindakan pemasangan ring yang masih menggunakan prinsip trombektomi, ada yang delay. Jadi dilakukan pengencer darah dosis tinggi dulu, dijadikan si awan-awannya itu agak lebih menipis dan agak lebih tenang ya, istilahnya tenang tidak berhamburan, lalu dilakukan pemasangan ring di hari-hari berikutnya. Gitu. Jadi itu masalah teknik sebenarnya untuk masalah trombektomi gitu. Tergantung operator ya, intervensionis dan kondisi penyumbatan pada saat plaknya tersumbat seperti apa gitu. Tapi yang pasti trombektomi itu untuk mencegah si butiran-butiran plaknya itu berseliweran ke sirkulasi lain yang paling fatal menyebabkan stroke. Gitu. Dan yang kedua tadi pertanyaannya mengenai Masa emas. Oh, masa emas. Betul, jadi yang namanya sumbatan 100% itu kita harus berpacu dengan golden period. Kalau dia sumbat 100%, maka waktu emas yang bisa kita capai agar ototnya belum terdampak rusak, itu maksimal sampai 12 jam. Jadi dalam 12 jam, si nyeri dadanya itu udah harus dilakukan tindakan. Kalau sudah lebih dari 12 jam, otot jantungnya sudah ada yang rusak, udah ada yang mati. Kurang dari 12 jam mungkin dia kekurangan oksigen dia tapi nggak mati. Maksudnya sifatnya masih reversible. Tapi kalau lebih dari 12 jam dia yang sudah sifatnya irreversible. Dan target kita untuk melakukan pasang ring itu ditarget kurang dari 90 menit. Dengan jarak transport itu 2 jam. Gitu. Jadi sesegera mungkin dalam 90 menit kita harus pasang ring. Gitu. Jadi untuk pemasangan ringnya kita sudah ada deadline waktunya agar si golden periodnya itu masih tercapai. Gitu. Jadi sebenarnya 12 jam pertama sejak nyeri sumbatan 100% itu adalah masa yang paling optimal untuk menyelamatkan otot. Kalau lebih dari 12 jam kemungkinan akan sedikit otot jantung yang terselamatkan, tapi mungkin masih ada keberhasilan ya. Tapi kalau dari segi penelitian itu sebagian besar otot jantungnya udah rusak. Gitu. Jadi yang dimasuk 12 jam itu adalah golden period waktu emas untuk menyelamatkan agar tidak ada otot yang rusak secara irreversible. Ya, terima kasih dokter. Maaf dokter, ini tadi plaknya baru 1 titik. Dan kondisinya setelah CT scan kurang lebih 49%. Apakah bisa masih dengan obat? Oke, jadi plak yang dianggap sebagai bermakna itu jika plaknya lebih dari 70%. Di pembuluh, di batang pembuluh darah. Tapi kalau di pangkal lebih dari 50%, dia sudah dianggap bermakna dan sudah dianjurkan pasang ring. Tapi kalau kurang dari 50%, di batang ya, bukan di pangkal, itu masih aman. Jadi masih bisa kita obat-obatan dahulu dengan pengencer darah, optimal dengan statin ya. Obat statin itu bukan hanya obat menurunkan LDL, tapi statin itu gunanya untuk mencegah inflamasi yang terjadi di pembuluh darah. Jadi dia selain menurunkan kolesterol, dia juga mencegah inflamasi. Jadi kan inflamasi ini kan sebenarnya proses yang terjadi pada pembentukan plak.
Jadi dia bikin si pembuluh darahnya dia nggak inflame ya, tidak meradang gitu ya. Itu salah satu guna statin. Maka statin itu salah satu yang tidak boleh lepas pada orang yang pasca serangan jantung atau pasca pemasangan ring. Gitu. Iya, dokter, terima kasih. Satu lagi, dokter, maaf tadi teknik trombektomi ini, tapi kok videonya viral ya, diviralkan oleh Menteri Kesehatan malah yang di Rumah Sakit Ramalan Surabaya. Ya maaf, dokter. Oh Itu ya, aja, dokter. ya benar. Terima kasih. Itu sebenarnya teknik ya. Dan apakah Teknik ya. viralnya ya mungkin kalau selama saya bekerja di Harapan Kita dahulu, kita justru jarang menggunakan trombektomi ya. Iya. Dan memang itu kontroversial untuk beberapa ahli pasang ring ya. Apakah Menkes mengacu pada yang terbaru? Itu sebenarnya expert opinion. Teknik yang dirasa yang paling aman. Tapi sepanjang saya bekerja di Harapan Kita itu justru tidak dipilih gitu. Jadi lebih baik ditenangkan dulu si plak-plak yang tadi yang pekat dan berbutir-butir tadi dengan antikoagulan dulu, lalu dilakukan pemasangan ring di hari berikutnya. Tapi tetap pernah ada yang trombektomi ada, cuman mungkin ada masalah stroke atau gimana, jadi trombektomi udah mulai ditinggalkan seperti itu. Ya, terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Dok, ini udah jam 9 lebih 7 menit bahkan, tapi masih ada 1, 2, 3, 4, 5 penanya. Kalau berkenan masih boleh manjang, Dok. Boleh, Mbak. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Iya, berikutnya ada Mbak Rosida. Mbak Rosida, silakan pertanyaannya dibacakan sendiri. Mbak Rosida? Iya, kalau tidak coba saya bacakan ya, Mbak Rosida. Pertanyaannya, izin bertanya dokter, kalau orang tua atau bapaknya didiagnosa penyempitan pembuluh darah jantung, anak-anaknya apakah juga ada bakat jantung juga? Pernah dengar kalau golongan darah B, risiko penyakit jantungnya tinggi. Kalau yang pertama tadi sudah beberapa kali dijawab ya, faktor genetik, tapi kalau untuk yang golongan darah B, apakah risiko terserang jantungnya tinggi? Mohon dijawab, Dok. Terima kasih. Oke, apakah bisa diturunkan kepada anak? Sangat mungkin, sangat bisa. Tapi sebenarnya saya belum pernah membaca mengenai jurnal atau studi apakah golongan darah itu mempengaruhi terbentuknya plak atau terbentuknya kemungkinan trombosis ya. Jadi untuk mengenai tipe golongan darah saya sebenarnya belum ada alasan ya atau studi yang kuat mengenai hubungan antara tipe golongan darah dengan terbentuknya plak. Gitu. Jadi untuk itu mungkin saya belum bisa menjawab, tapi ini tidak, golongan darah bukan salah satu faktor resiko yang menyebabkan plak. Apakah ada studi terbaru? Mungkin saja, cuman saya belum memiliki penelitian yang jelas. Ya, baik dok. Ya, berikutnya ada Mbak Laili. Mbak Laili juga mau menanyakan langsung, membacakan pertanyaannya atau dibacakan? Mbak Laili? Ya, baik. Untuk menyingkat waktu, Mbak Laili, saya bacakan pertanyaannya adalah, sebentar saya cari dulu Mbak Laili. Mbak Laili bertanya mengenai ini, Dok. Benarkah penderita jantung koroner dianjurkan mengurangi minum atau asupan cairan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengecek ada plak atau tidak setelah pasang stent? Yang ketiga, olahraga kompetitif seperti badminton apakah harus dihindari sama sekali, Dok? Itu 3 pertanyaan, Dok. Oke. Terima kasih. Yang pertama, apakah kita harus membatasi minum pada yang serangan jantung? Pembatasan minum itu hanya dilakukan pada yang mengalami gagal jantung atau ada masalah penumpukan cairan pada yang pompa yang rendah. Dan pembatasannya pun tidak boleh strict ya, karena tubuh kita tetap butuh asupan air, apalagi ginjal. Jadi pembatasannya itu tidak boleh strict sampai cuma 500 cc per 24 jam. Itu tidak setuju ya.
Pembatasannya cukup 1,5 liter per 24 jam masih dibolehkan. Karena kan yang biasanya yang gagal jantung itu dapat obat bikin pipisnya jadi sering. Jadi harus diimbangin dengan asupan minum. Karena nanti akan dehidrasi. Dehidrasi itu akan berdampak fatal pada ginjal. Justru ginjal itu jelek kalau pasien kurang minum. Jadi apakah serangan jantung itu harus dibatasi minum? Tidak. Serangan jantung boleh minum seperti biasa ya, kan kebutuhan cairan bisa sampai 30 cc kilo ya, jadi hitungannya 1.800 cc per 24 jam itu masih boleh gitu, kecuali pada yang pompa rendah. Pompa rendah agak sedikit dibatasin tapi tidak boleh strict. Pompa rendah bisa sampai 1.500 masih aman gitu. Justru yang dengan membatasi sampai 500 cc per 24 jam itu yang berbahaya sama ginjal. Jadi ginjalnya rusak karena tidak dapat asupan air. Kayak gitu. Dan tadi yang kedua? Yang kedua, mengecek adanya Oh plak ya. atau tidak setelah pasang stent. Oke. Jadi pasca pemasangan ring, untuk pengecekan penyumbatan itu kita punya 3 cara. Yang paling sederhana adalah dengan treadmill. Tapi treadmill karena dia sederhana, dia memiliki kemampuan sensitivitas deteksi penyumbatan yang paling lemah. Ya, jadi ada kekurangannya, tapi paling sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Yang kedua, kita naik ke CT scan atau ke bagian alat imaging pencitraan ya. Jadi nanti Mas dan Mbak itu masuk ke tabung, lalu disuntikkan kontras, lalu dilihat penyempitannya dengan foto ya, hanya di foto-foto aja tuh pembuluh darahnya. Nanti kelihatan berapa persen penyempitan di sekitar pasang ring. Yang ketiga, yang paling bagus untuk mendeteksi penyempitan adalah dengan kateterisasi ulang. Tapi kateterisasi biaya mahal dan ada resiko pendarahan dan segala macam ya, lebih invasif. Jadi dalam untuk mendeteksi penyempitan ya baiknya kita arahkan ke CT scan saja atau treadmill gitu. Kalau CT scan belum mampu ya udah treadmill aja dulu. Kalau treadmillnya negatif ya udah berarti kemungkinan besar dia negatif. Tapi kalau treadmillnya mengarah ke penyempitan kita harus evaluasi ulang ke kateterisasi. Karena untuk penegakan diagnostik paling baik itu adalah dengan kateterisasi. Tapi untuk screening kita pakainya yang paling sederhana, treadmill gitu. Baik. Atau CT scan. Pertanyaan ketiga, olahraga kompetitif apakah sebaiknya dihindari? Pada yang pasca serangan jantung, hindari olahraga angkat berat beban di dada, seperti angkat barbel, angkat karung galon bayi anak di dada, itu nggak boleh. Atau mengejan saat BAB, karena itu meningkatkan respon vagal. Jadi sesuatu yang memberatkan di dada itu meningkatkan denyut nadi secara cepat dan meningkatkan tensi langsung cepat. Makanya orang yang serangan jantung berulang biasanya dia habis ngeden, habis angkat galon, angkat beras karung gitu ya. Gitu. Tapi Ini kalau badminton jalan, ini. Hah? Pertanyaannya kalau olahraganya kompetitif seperti badminton, Dok. Oke. Jadi kalau badminton itu termasuk yang olahraga yang berat karena dia kan energi dari dada juga ya. Jadi kan tipe olahraga ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau badminton itu termasuk yang kondisi yang berat karena dia mainnya di dada juga kan, mengumpulkan energi di dada gitu kan. Jadi sebaiknya dihindari. Yang paling aman pasca serangan itu adalah jalan saja. Tapi dilakukan secara teratur dan rutin 3-5 kali per minggu, cukup 35 menit, jalan cepat, itu sudah sangat cukup baik. Tidak perlu badminton atau tenis, itu sebenarnya olahraga beresiko tinggi untuk meningkatkan respons vagal namanya. Baik. Terima kasih, Dok. Halo. Ya, masih ada 3 penanya, Dok. Mohon dibantu untuk menjawab. Yang berikutnya adalah Mas Budi Setianto. Silakan Mas Budi Setianto untuk membacakan sendiri pertanyaannya. Nanti berikutnya Mas Untoro dan berikutnya Mbak Ita Safrani, ini tetangga di depan rumah kebetulan. Ya, baik. Mas Budi Setianto silakan membacakan sendiri pertanyaannya. Mas Budi Setianto. Iya, Mas Budi Setianto saya bacakan, Dok. Assalamualaikum, Dokter. Untuk penyakit jantung ischemik ya, bisa jadi jantungnya sendiri baik-baik saja ya, Dok. Dan yang bermasalah adalah pembuluh darah ke jantung yang tersumbat kolesterol. Benarkah demikian? Jadi penyakit jantung ischemik ya, Dok, yang ditanyakan. Betul, jadi ischemic itu nama ilmiah untuk penyumbatan karena plak, termasuk plak kolesterol.
Oke, baik. Berikutnya ini Mas Untoro eh, mau membacakan sendiri pertanyaannya ya, biar sekalian bisa diskusi dengan Dokter Indah. Silakan Mas Untoro. Ya, suaranya tidak terdengar. Iya, belum terdengar suaranya. Padahal nggak di mute itu. Kalau Tapi nggak dicek keluar. speakernya apa namanya mic-nya Mas. Iya, padahal nggak di mute tapi suaranya. Nah, barangkali udah. Silakan. Suara Mas Ya, Untoro nggak muncul. ya. Belum muncul juga. Atau kalau ada yang tertulis bisa dibantu bacakan. Iya, saya bacakan ya. Oke. Pertanyaannya Mas Untoro. By the way, aku suka melihat tapi nggak sabar untuk memelihara. Ini apa? Mas Untoro, pertanyaannya. Mas Untoro. Oh, Nggak ada ini pertanyaan. Mas Untoro ya. Ini menjawab pertanyaannya, tapi dia angkat tangan ya. Silakan Mas. Ini kalau dari yang di chat tidak terkait dengan pertanyaan. Atau kita loncatin dulu ya. Mas Untoro coba Angkat. keluar dulu terus masuk lagi Angkat ya. tangan beliau. Iya, angkat tangan beliau. Baik, sambil menunggu Mas Untoro, ini ada pertanyaan dari Mbak Ita Safrani. Ya, ini tetangga depan rumah saya ini. Ikut bertanya Mbak Titi, menurut dokter apakah alat laser yang digunakan di pergelangan tangan itu baik? Apakah ada penelitian tentang alat itu? Terima kasih. Silakan. Oke, mengenai laser, sebenarnya kan laser menggunakan prinsip infrared ya. Apakah infrared itu membantu mengurangi plak, apalagi digunakan di tangan? Sebenarnya tidak. Tidak. Secara mekanisme logis ya, tidak berpengaruh ya, karena kan pembuluh darah koroner, apalagi di dalam rongga dada, lasernya di dekat tangan, dan ada kulit, ada tulang. Sepertinya agak jauh untuk mengurangi plak ya, dan saya belum pernah mendengar ada rekomendasi secara global untuk menggunakan laser di pergelangan tangan, sih saya tidak ada. Gitu. Jadi apakah itu membantu mengurangi plak? Saya rasa tidak. Iklannya seru di Metro TV itu. Iya. Tapi tidak pernah ada rekomendasi. Iya, Unita barangkali bisa bertanya langsung juga atau sudah cukup? Terima kasih Mbak Titi. Terima kasih dokter. Karena seperti yang Bapak tadi katakan itu di Metro TV sangat heboh setiap hari, malah 2 kali setiap pagi malah gitu. Jadi saya juga bertanya sama ponakan saya yang kebetulan dokter, katanya itu nggak ada hasil penelitiannya, nggak ada jurnalnya gitu. Jadi mumpung ada dokter Indah yang sedang menerangkan, jadi saya kepengen biar unek-uneknya hilang gitu dok. Terima kasih banyak dokter. Baik, terima kasih banyak ya. Memang kadang-kadang iklan itu membuat kita jadi penasaran ya. Karena kalau memang terbukti secara ilmiah, pasti kita akan menyarankan. Ya. Tapi kita tidak pernah menyarankan dan tidak ada panduan untuk hal itu. Jadi tidak. Iya. Baik. Baik, ini pertanyaan dari Mas Untoro sudah tertulis. Yang pertama, apakah VCO itu baik? Yang kedua, apakah FASU bisa membantu? Saya nggak tahu nih FASU ini apa ya. Yang ketiga, apakah Binahong membantu pencegahan gejala jantung? Ada 3 pertanyaan dok mengenai VCO, mengenai FASU, dan mengenai Binahong. Mas sudah sampai Ya. Ya, jadi
Oh, mungkin saya juga kurang familiar dengan yang dimaksud PCO itu apa? PCO itu maksudnya oh minyak kelapa ya? Setahu saya PCO itu minyak kelapa itu ya, Dok. Virgin coconut oil. Ya, virgin coconut oil ya. Hmm, benar. Hmm, mungkin itu terkait dengan lemak jenuh dan tidak jenuh kali ya, hubungannya dengan ke sana. Jadi kan lemak itu ada yang saturated, ada yang unsaturated ya. Yang kita hindari itu yang lemak jenuh. Mungkin dengan kita menggunakan tipe minyak lain seperti minyak kelapa, itu dia yang masuk ke golongan yang lemak yang tidak jenuh. Jadi kemungkinan terbentuknya LDL dari asupan minyak yang lebih baik itu mungkin akan lebih rendah gitu. Jadi LDL itu mungkin kaitannya dengan kadar kolesterol. Ya. Karena diet yang lemak yang sehat itu kita boleh mengkonsumsi lemak, tapi jangan yang jenuh. Gitu mungkin kaitannya ke arah sana. Dan kita memang disarankan untuk lebih memilih minyak seperti olive oil dibandingkan dengan minyak yang biasa dari kelapa sawit kayak gitu. Apakah PCO ini termasuk sejenis dengan olive oil? Mungkin bisa jadi gitu. Ya. Terus yang kedua fasdu, Dok, bukan fasu, fasdu. Fasdu itu adalah apakah fasdu bisa membantu? Fasdu itu apa ya? Oh, seperti bekam ya? Ya, ya. Oh, dari flebotomi ya. Ya. Oke, jadi eh sebenarnya fasdu ini tidak pernah dibahas-bahas juga ya kita di kalangan dokter jantung ya. Secara global juga tidak ada teknik yang namanya mungkin apakah memang penelitiannya belum sebanyak itu, jadi memang tidak pernah dibahas di dalam ilmiah jantung mengenai serangan pencegahan jantung dengan fasdu. Tapi ada yang namanya kalau sel darah kita terlalu pekat, ya terlalu jumlahnya banyak, yang namanya polisitemia. Di situ HB-nya, hemoglobinnya terlalu tinggi. Misalnya normalnya sampai batasnya 16. Mungkin hemoglobinnya sampai 20 atau 21. Itu artinya kepekatan sel darahnya itu ekstrim. Itu ada benarnya atau ada tempatnya kita untuk sedot darah. Jadi seperti pengambilan darah agar si HB atau kepekatan sel darahnya itu menurun. Nah, mungkin fasdu ini salah satu teknik untuk menurunkan kepekatan sel darah. Gitu. Tapi apakah fasdu menurunkan lemak? Nggak bisa komentar banyak mengenai hal itu. Tapi ada tempatnya kita pada kondisi-kondisi polisitemia, kandungan sel darahnya yang ekstrim padatnya, kita flebotomi, artinya ditarik si pembuluh darahnya secara reguler agar jumlah sel darahnya tidak padat. Karena kalau sel darah yang padat, itu angka trombosisnya juga akan semakin tinggi. Trombosis yang tinggi itu akan rentan terbentuknya sumbatan. Ya. Pertanyaan ketiga adalah binahong membantu pencegahan gejala jantung atau tidak, Dok? Binahong itu seperti, maaf saya kurang baca mengenai herbal-herbal sebenarnya. Ya, baik, Dok. Terima kasih banyak. Lewatin aja. Oh ya, kalau di sini sih binahong itu sebenarnya nggak spesifik ke jantung ya. Banyak yang bilang tanaman obat untuk kesehatan umum ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, imun ya, tapi bukan nggak ada yang spesifik ke jantung sih gitu. Baik, terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan sedikit tambahan dari Mas Beni tadi tapi hilang. Ya sudah. Baik, Dokter. Luar biasa sekali, ini ada 13 penanya. Alhamdulillah semuanya sudah terjawab. Namun bila ada pertanyaan lebih lanjut, barangkali bisa ditanyakan melalui Indonesia Happy Living. Kebetulan penanya nomor 8 sampai dengan 13, yaitu Mbak Restu, Mbak Rosida, Mbak Laili, Mas Budi Setianto, Mas Untoro, dan Mbak Ita, itu mendapatkan free membership premium Indonesia Happy Living, dan bisa bergabung di komunitas Indonesia Happy Living, sehingga akan
merasa akan mudah untuk diskusi lebih lanjut dengan dokter-dokter yang pernah presentasi di Zoominar Indonesia Happy Living. Yaitu sekali lagi Mbak Restu, kebetulan Mbak Restu sudah jadi member, Mbak Rosida ini belum menjadi member, Mbak Laili juga belum, kemudian Mas Budi Setianto sudah, Mas Untoro belum, Mbak Ita juga belum, mohon dicatat nomor handphone saya, Mbak Rosida, Mbak Laili, Mas Untoro, dan Mbak Ita 0816-184-4848. Nanti saya akan invite untuk menjadi member premium Indonesia Happy Living. Demikian, Sudah punya terima Mbak Titi kasih. nomor teleponnya Mbak Titi? Nomor Sudah telepon punya saya Uni ya, 0816 ya, nomor telepon Mbak Titi kan udah punya. 184 Apa ada 48. nomor yang lain? Apa ada nomor yang lain? Enggak, cuma nomor Ya. itu aja yang saya Oke, punya. berarti udah Ya. ada, udah punya Sudah berarti. ada. Berarti saya nomor teleponnya Uni juga sudah ada ya. Ini kebetulan di depan Terima rumah. kasih. Ya. Iya. Terima Iya. kasih. Mohon diulang, Mbak Rosida minta diulang 0816 184 4848 dengan Titi Pramudia. Nanti kami akan undang 6 penanya yang belakangan ini untuk menjadi member Indonesia Happy Living. Baik, terima kasih sekali dokter. Pemaparannya sangat luar biasa dan terima kasih juga untuk mas-mas dan mbak-mbak yang aktif bertanya pada Zoominar malam ini, juga mas-mas dan mbak-mbak yang sudah hadir menjadi peserta Zoominar Indonesia Happy Living. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Baik, forum saya kembalikan kepada Mas Toto untuk closing dan kemudian saya mohon bantuan De Arun untuk membuat foto bersama ya. Forum Indonesia Happy Living tanggal 2 November tahun 2025. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Titi. Izin Mbak Dokter Indah Pratiwi, saya mewakili Indonesia Happy Living sebagai yang dituakan di sini, mengucapkan banyak terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa, sharingnya yang sangat informatif buat kita semua. Sebetulnya masih banyak yang pengen diketahui pasti, tapi mengingat juga waktu, karena untuk yang teman-teman di daerah timur dan yang udah lebih malam dari kita gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sukses untuk semuanya, selalu sehat. Kita penting tahu, tapi kalau bisa jangan sakit. Karena sakit itu mahal dan kesehatan itu adalah modal yang terbaik buat kita sekalian. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan di Arun untuk pengambilan fotonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon mas-mas dan mbak-mbak untuk menampilkan wajah manisnya, wajah tercantiknya, tergantengnya untuk kita bisa buat foto bersama. Silakan. Oke, siap-siap ya Mas dan Mbak sekalian. Ya. Saya izin foto 1, 2, 3. Sebentar. Oke, satu dulu. Habis ini imersif ya. Ya. Ada Mas Soki. Bentar dulu Mas Ya. Soki. Oke. Satu lagi Mbak Titi. Sebentar. Ya. 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 Kita foto imersif. Bisa dilihat di layar. Iya. 1, 2, 3.
Ya, imersif lagi di Aaron untuk model yang lain. Mas Suntoro perlu meriksa mic-nya tadi, Mas. Suaramu nggak keluar tadi. Baik. Ya. Iya. Iya. Satu lama-lama. Ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam Mas-mas, semuanya. Mbak-mbak, terima Selamat kasih. Dokter beristirahat. Indah. Terima Kembali, kasih, Bu Mas Mbak Ya, Titi. Titi. insya Allah ketemu lagi. Semoga Salam sehat sehat selalu. semuanya. Ya, Terima Amin. kasih Bu amin. Dokter. Iya, Ya, sama-sama. selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan Nggih, suwun Mbak Indah, sami-sami selalu hadir ya. Nggih. Oh, tambah ganteng rajin nanti mesti. Terima kasih. Atur nuwun. Mas Iya, Toto, sami-sami, monggo. Mbak Titi, izin Oke. live group, Iya. izin live room ya. Monggo, Monggo, monggo. iya. Ya, Izin live ya. ya, monggo. Ini langsung saya matikan ya semuanya. Oke. Ya. Terima kasih.